Ya, pemirsa, Bank Indonesia memperluas tenor instrumen term deposit falas devisa hasil ekspor untuk jangka pendek. Hal ini dilakukan untuk mendorong kebijakan devisa hasil ekspor yang telah dijalankan sejak akhir kuartal pertama tahun 2023. Bank Indonesia memastikan akan memperbanyak ruang instrumen term deposit falas jangka pendek untuk mendorong kebijakan devisa hasil ekspor. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti menjelaskan kebijakan untuk mendorong term deposit dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Destri mengaku bahwa saat diberlakukan pertama kali term deposit falas DHE hanya diikuti oleh 7 bank nasional. Namun hingga saat ini telah terdapat 10 bank nasional yang menjadi agen untuk menyalurkan devisa hasil ekspor. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah situasi global yang semakin tidak menentu. Dengan resiko yang semakin tinggi, maka kecenderungan pemilik dana falas untuk menempatkan dolarnya ke instrumen jangka pendek semakin tinggi. Untuk itu Bank Indonesia akan segera membuka instrumen term deposit falas jangka pendek, yaitu 2, 3, dan 4 hingga 1 minggu, untuk memastikan pemilik devisa memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dolarnya di Bank Indonesia. Memperkaya fitur-fitur yang ada, sekaligus juga membuka outlet-outlet yang ada. Seperti kita mempunyai TD Falas juga, di luar yang TD Falas DHE. Sekarang ini kan baru overnight dan 1 minggu. Nah ini overnight 1 minggu, kemudian ada 1 bulan gitu ya. Nah ini kita berusaha untuk memperkaya tenornya, sehingga ini membuka peluang untuk dana-dana baik yang di bank yang mereka bisa tempatkan di kita, itu akan mempunyai tenor yang banyak. Yaitu kita akan buka dari yang overnight ada, kemudian ada 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu. Sehingga frekuensi lelangnya pun juga ditambah. Sebelumnya Bank Indonesia hanya memiliki fasilitas term deposit overnight 1 minggu, 1 bulan hingga 6 bulan. Dengan kebijakan ini maka variasi fasilitas term deposit akan lebih beragam dan diharapkan akan menarik lebih banyak devisa yang masuk ke dalam negeri. Hal itu bertujuan untuk memastikan pasokan dolar di dalam negeri tetap mencukupi. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas terkait dengan perluasan term deposit falas devisa hasil ekspor, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sunarsip. Beliau adalah Chief Economist di Indonesia Economic Intelligence. Ya, halo, selamat pagi Pak Sunarsip. Selamat pagi, Mas Pras. Salam. Selamat pagi para pemirsa seluruh. Baik, Sehat salam selalu. sehat ya Pak Sunarsip. Ya. Terima kasih juga Ya. atas waktu yang disempatkan. Baik, menarik kalau kita berbincang term deposit falas untuk devisa hasil ekspor. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan ini, maksud dan tujuannya begitu ya Pak Sunarsip, silakan. Jadi sebenarnya kebijakan devisa hasil ekspor itu sudah ada sejak lama ya. Cuman bedanya adalah dulu sebelum Maret 2023 ini kebijakannya hanya sekedar sebatas kalau ada ekspor dari luar negeri, dananya harus parkir terlebih dahulu di perbankan atau sistem perbankan di nasional. Nah, parkirnya itu tidak dibatasin di situ, ya, boleh ditaruh dulu, kemudian besok diambil lagi, bisa begitu ya. Nah, berbeda dengan sekarang, kalau sekarang diminta parkir minimal sebulan, kemudian ada juga sampai 1 tahun begitu. Tetapi karena diminta parkir berarti kan ada semacam cost ya yang harus ditanggung oleh eksportir karena dia tidak bisa dengan mudah memanfaatkan falas yang dia miliki, yang dia simpan di perbankan. Nah, makanya karena ada cost seperti itu ya tentu quote unquote di-compensate gitu ya sama Bank Indonesia, dikasihlah semacam insentif, semacam bunga yang kita kenal dengan term deposit falas yang hari ini kita itu. Jadi sebenarnya lebih ke ini. Jadi falas yang ditaruh oleh eksportir kita melalui perbankan yang ditunjuk atau bank pelaksana itu adalah falas yang dikuasai atau yang dikelola oleh Bank Indonesia. Jadi meskipun falas itu ditaruh di perbankan nasional yang ditunjuk, itu sebenarnya bank itu hanya sekedar sebagai agent, ya. Tapi falasnya itu sendiri tercatat
dalam kelolaan Bank Indonesia. Jadi yang membayar bunga atau membayar insentif kepada para pemilik falas, pada eksportir itu adalah Bank Indonesia, bukan banknya. Karena status atau kedudukan falas yang ditaruh di perbankan itu bukan dana pihak ketiga seperti deposito, tabungan, atau giro begitu. Tidak seperti itu. Tapi banknya itu hanya sekedar sebagai channel, ya, channel menampung falas yang ditaruh oleh para eksportir, tetapi falas itu tercatat dalam neracanya Bank Indonesia sebagai nanti untuk memperkuat posisi cadangan devisa yang dikelola oleh Bank Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu sebenarnya term deposit falas yang berlaku hari ini. Nah, kemudian nah bedanya dulu itu hanya tercatat saja, tetapi di sini ada kewajiban bagi para eksportir. Misalnya dia menaruh 1 bulan, kemudian 3 bulan, kemudian 6 bulan, ada juga yang 1 tahun. Semakin lama waktu yang dipilih, ya 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, maka insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia itu semakin besar. Katakanlah kalau saya naruh 1 bulan gitu ya, di falas 1 bulan, mungkin insentif saya cuma sekitar 1%-an begitu ya. Tapi kalau saya taruh di 3 bulan gitu ya, insentif saya jadi naik 1,5%. Kemudian kalau yang 6 bulan naik lagi menjadi 2%, atau mungkin nanti 1 tahun bisa naik menjadi 4%. Bunganya setiap tahunnya. Jadi bunga setahunnya itu adalah sekitar gitu. Jadi itu yang membedakan antara kebijakan devisa hasil ekspor yang hari ini berlaku dengan sebelumnya, yaitu sebelum pada bulan Maret tahun 2023 kemarin itu. Nah, baik. Kalau kita lihat pihak-pihak yang disasar dengan penerapan dari fitur term deposit falas devisa hasil ekspor ini, apakah memang khusus eksportir saja atau bisa untuk mungkin pelaku usaha domestik begitu secara umum? Sebenarnya kalau yang punya kewajiban itu adalah eksportir yang tertera di dalam kebijakan Bank Indonesia itu, yaitu sektor-sektor yang bergerak di sektor minerba. Itu yang punya kewajiban. Tetapi yang tidak diwajibkan kan juga sudah ada mekanisme term falas deposit biasa. Yang tadi disampaikan oleh Bu Destri tadi di pendahuluan, ada yang overnight, ada mingguan, ada 1 bulan. Nah, itu mereka bisa main di situ juga. Jadi itu yang disediakan oleh Bank Indonesia. Jadi karena ini adalah kewajiban, memang kewajibannya itu baru pada tahap untuk eksportir yang bergerak di bidang ekspor minerba. Di luar itu belum ada kewajiban. Tetapi bukan berarti bahwa eksportir non minerba itu tidak boleh ikut main di term deposit falas ini. Mereka diberikan ruang untuk ikut terlibat di dalam falas pasar-pasar yang sudah disediakan oleh Bank Indonesia. Justru malah Bank Indonesia berharap, senang sekali kalau eksportir yang lain itu secara voluntary itu terlibat dalam menggerakkan pasar term deposit falas ini, karena bagaimanapun juga BI akan sangat terbantu begitu ya. Kalau misalnya banyak investor atau eksportir yang menaruh duitnya atau falasnya di sistem perbankan nasional melalui kebijakan term deposit falas ini. Dan pertama kali diterapkan itu di bulan Maret 2023, dan sejauh ini perkembangannya apakah sudah banyak eksportir yang memanfaatkan salah satu operasi moneter Bank Indonesia ini? Pak Sunarsip, kita akan bahas di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sunarsip, Chief Economist di Indonesia Economic Intelligence, berikut ini kami sampaikan sejumlah infografik untuk Anda terkait dengan term deposit falas devisa hasil ekspor. Kita akan lihat mekanismenya, pembayaran ekspor, kemudian masuk ke dalam rekening khusus devisa hasil ekspor ke SDA falas, dan ada juga yang masuk ke dalam deposito devisa hasil ekspor SDA, dan ada kewajiban lainnya. Kemudian setelah itu lanjut kepada masuk ke dalam Bank Indonesia dalam bentuk term deposit OPT konvensional falas. Ini secara ringkas begitu ya alurnya. Kemudian manfaat dari penempatan term deposit falas devisa hasil ekspor itu apa saja? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan,
Suku bunga falas yang kompetitif memperhatikan tiering nominal dan juga tenor. Kemudian pengecualian dana dari komponen dana pihak ketiga atau DPK untuk perhitungan giro wajib minimum GWM dan juga rasio intermediasi makroprudensial RIM. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah agent fee spread kepada bank memperhatikan tenor term deposit falas devisa hasil ekspor. Kemudian kita lihat ada daftar Pointed Bank Term Deposit Falas Devisa Hasil Ekspor per 1 Maret 2023. Ada Bank Mandiri, BRI, BNI, kemudian Bank BCA dan CIMB Niaga. Berikutnya Bank Danamon, kemudian BTPN, Panin, DBS Indonesia, Maybank Indonesia. Selanjutnya ada Bank Mizuho Indonesia, OCBC NISP, kemudian Bank Permata, UAB Indonesia, dan Standard Chartered Bank Indonesia. Kemudian Bank of China, Hong Kong Limited cabang Jakarta, Citibank Indonesia, JP Morgan Chase Bank, kemudian Bank ICBC Indonesia, MUFG Bank Limited cabang Jakarta. Jadi ada 20 appointed bank yang masuk dalam bagian term deposit falas devisa hasil ekspor per 1 Maret 2023. Baik Pak Sunarsip, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kalau kita lihat dengan manfaatnya terlebih dahulu ini nampaknya banyak sekali ya. Tadi ada suku bunga falas yang kompetitif, kemudian tadi pengecualian dari DPK. Ini sebenarnya apakah tadi dengan diberlakukannya per Maret ini langsung menjadi salah satu ya primadona lah bagi eksportir untuk mungkin bisa mendapatkan cuan juga setelah mereka menanamkan falas mereka sementara begitu. Ya, sebenarnya apa namanya bagi eksportir sebenarnya sih itu netral ya dampaknya ya, netral sebenarnya. Karena apa? Karena kan selama ini mereka begitu naruh duitnya di perbankan, kemudian dia tarik lagi, kadang-kadang juga dia ditempatkan di perbankan di luar negeri misalnya yang bisa menghasilkan return yang lebih tinggi. Jadi ini sebenarnya kebijakan ini ya bagi pemerintah, bagi otoritas itu positif, tetapi sebenarnya bagi eksportir itu dampaknya netral. Karena apa? Karena return yang sebenarnya dia bisa dapat kalau dia tempatkan falasnya di luar negeri, sekarang dia digantiin dengan return yang dia dapat kalau ditempatkan di sistem perbankan di dalam negeri. Jadi komposisinya seperti itu. Tapi jadi netralnya di situ ya. Jadi ada dia eksportir kehilangan opportunity benefit dari luar negeri begitu, tapi dia dapetin opportunity benefit dari dalam negeri karena dia mendapatkan insentif berupa bunga yang kompetitif, yang disampaikan di Bank Indonesia kompetitif karena dia menaruh falasnya di pasar di dalam negeri. Nah, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya yang paling diuntungkan itu perbankan ya. Paling diuntungkan itu perbankan. Kenapa perbankan? Pertama, satu tadi dia walaupun duitnya itu masuk ke perbankan mereka. Tetapi kan perbankan itu tidak hanya mendapatkan duit. Karena apa? Bagaimanapun juga kalau ada eksportir naruh duitnya ke perbankan, ya, maka sebenarnya itu ada potensi peluang bisnis untuk mengembangkan bisnis lain-lainnya dengan dengan nasabah pemilik devisa falas tadi itu. Jadi misalnya nih, saya di perbankan orang bank begitu ya, terima nih deposit falas titipan dari eksportir gitu ya. Tapi kemudian saya bisa melakukan komunikasi pilih lanjut. Pak, boleh nggak misalnya kita join bisnis, Bapak punya pembiayaan punya kepentingan bisnis apa, nanti kita biayai, dan lain-lain. Termasuk juga dana-dana yang lain-lain juga bisa ditarik ke perbankan yang tersebut. Jadi, di situ manfaatnya bagi perbankan. Selain itu, ya, bank juga mendapatkan spread selisih atau semacam fee begitu. Karena apa? Karena mereka ditempatin atau menjadi pengumpul begitu ya, kolektor begitu ya, devisa ekspor dari para eksportir untuk kepentingan BI. Jadi BI itu membayar dua pihak nih, eksportir dan perbankannya. Eksportir dalam bentuk spread, suku bunga gitu ya, perbankannya dapat spread begitu, fee, kira-kira begitu. Jadi situasinya seperti itu. Di sisi lain, duit meskipun perbankan itu tidak mencatatkan devisa ekspor tersebut di dalam komponen DPK-nya,
Karena kalau kemudian DPK nanti DPK-nya pasti akan turun itu, LDR-nya akan mempengaruhi LDR tuh, LDR akan jadi turun. Itu tidak menguntungkan gitu, menguntungkan bagi bank. Tetapi meskipun dia tidak tercatat dalam komponen DPK-nya bank, sebenarnya bank itu punya potensi untuk memanfaatkan falas yang ditaruh oleh eksportir di perbankan mereka dengan cara adalah meminta fasilitas lending facility dari Bank Indonesia. Boleh nggak saya mengajukan lending facility dengan basis falas yang ada di rekening falas DHE yang ada di rekening kami, ya kira-kira begitulah. Baik. Jadi perbankan banyak keuntungan di sini sebenarnya gitu. Makanya kalau saya boleh usul, ini kan perbankannya masih terbatas ya. Nah, dan bank-bank besar, terutama bank besar dan bank-bank luar negeri. Nah, mungkin saya mengusulkan jangkauan perbankannya itu diperluas, ya, tidak hanya di perbankan besar, tapi perbankan nasional, mungkin juga bank pembangunan daerah yang punya diperluas ke perbankan daerah, begitu, yang punya misalnya transaksi, dia memang sudah terdaftar sebagai bank devisa satu, ya. Yang kedua, mereka punya transaksi di bidang falas, di bidang trade finance, di bidang international banking, begitu ya. Atau mungkin kalau di Indonesia ini, kalau BPD mungkin ada dua lah yang punya potensi ya, misalnya Bank Jatim atau Bank BJB, begitu. Karena dua bank ini kan dua bank besar, udah terbuka dan dia punya bisnis yang related dengan kepentingan para eksportir itu juga. Selain itu juga bisa nanti meningkatkan kapasitas mereka juga. Pak Sunarsyip, tapi secara umum begitu dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas falas di dalam negeri ini sudah tepat belum? Dalam artian memang terbukti begitu untuk menjaga entah itu devisa ataupun falas kita juga. Faktanya setelah kebijakan devisa falas itu, devisa hasil ekspor falas itu ditetapkan, rupiah kita menguat loh. Ya kan? Cadangan devisa kita juga terjaga begitu ya. Walaupun tekanan impor dalam 1-2 bulan terakhir itu tinggi, tetapi rupiah masih tetap terjaga bisa di bawah 15.000. Jadi memang ada dampaknya gitu. Jadi rupiah kita bisa karena bagaimanapun juga ya, BI butuh backbone falas yang cukup dalam bentuk cadangan devisa. Karena gini, BI tidak mungkin lagi ya mengendalikan nilai tukar rupiah dengan pendekatan moneter dalam konteks melalui kebijakan suku bunganya, naikin bunganya begitu ya. Itu tidak bisa kembali karena BI itu suku bunga naik atau suku bunga turun itu depend on inflation sebenarnya. Jangan memainkan senjata utamanya itu bunga untuk memainkan pergerakan nilai tukar. Karena sudah nggak bisa lagi menggunakan instrumen suku bunga, tentunya kan BI harus intervensi ke pasar. Berarti dia harus jual dolar, lepas dolar. Nah, kalau falasnya itu tidak banyak, tidak terkumpul, kan berarti kan alat intervensinya kan menjadi terbatas. Nah, inilah pentingnya kenapa kebijakan devisa hasil ekspor itu perlu dijaga dengan spektrum yang lebih luas. Gitu ya. Makanya saya setuju tuh kalau misalnya term features-nya itu ditambah, tidak hanya term features-nya tapi juga jangkauannya dengan menambah agent-agent perbankannya gitu, ditambah dari yang sekarang 20 bank mungkin nanti bisa ditingkatkan menjadi 30 bank, nah melibatkan BPD yang supaya sekaligus untuk meningkatkan capacity building teman-teman BPD yang punya bisnis yang terkait dengan trade finance, international banking, dan kira-kira seperti itulah. Baik Pak Sunarsyip, dengan kondisi global yang sedang mengalami tekanan ekonomi, apakah ini menjadi salah satu momen juga nih kita bisa meningkatkan lagi devisa hasil ekspor yang juga ditanam di perbankan Indonesia? Tahan lagi jawabannya Pak Sunarsyip, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sunarsyip, Chief Economist di Indonesia Economic Intelligence. Ya, Pak Sunarsyip, menarik kalau kita lihat dengan Bank Indonesia akan memperluas lagi nih tenor term deposit falasnya begitu untuk devisa hasil ekspor yang tadi untuk yang pihak-pihak berkewajiban tadi yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah, kemudian nanti akan dikembangkan yang 2 hari, 3 hari, dan 1 minggu. Anda melihatnya bagaimana? Apakah lebih banyak pilihan itu akan lebih menarik ataupun menjadi daya tarik tentunya bagi pelaku usaha ataupun eksportir? Jadi perluasan fitur ini itu lebih kepada memperluas jangkauan, ya. Tidak hanya yang sifatnya kewajiban. Jadi DHI ekspor untuk minerba itu adalah kewajiban, tetapi yang diperluas ini sebenarnya adalah untuk menjangkau
pelaku-pelaku atau pemilih-pemilih dana falas di luar yang diwajibkan tadi. Jadi kalau ada misalnya eksportir di non minerba, katakanlah eksportir di CPO, kemudian eksportir di tekstil dan lain-lain yang memang daripada uangnya nganggur begitu ya, kemudian dikembangkanlah oleh Bank Indonesia untuk menampung tipe-tipe eksportir seperti ini ya. Jadi ini yang sifatnya voluntary ya, voluntary. Jadi Anda kalau naruh di term falas deposit, term deposit falas 1 hari, 1 minggu begitu ya, itu nanti akan mendapatkan insentif bagi atas dana yang ditempatkan di rekening deposit falas yang dikelola oleh Bank Indonesia tersebut melalui agen-agen di perbankan yang sudah ditunjuk tersebut gitu. Kira-kira seperti itu sebenarnya. Dia lebih memperluas market sebenarnya. Jadi, mekanisme dan benefitnya sama nggak sih Pak? Bukan pilihan bagi eksportir yang diwajibkan, tetapi ini memperluas market. Kira-kira begitu. Tapi dari sisi mekanismenya, kemudian insentif yang diberikan ini akan mengalami ataupun posisinya sama tidak dengan yang mekanismenya sama ya, mekanismenya sama. Tentu insentifnya yang berbeda ya, tentu insentifnya yang berbeda karena ini adalah term deposit falas dalam jangka pendek sekali, bahkan overnight atau mingguan, tentunya insentifnya pasti akan berbeda dibandingkan dengan insentif kalau misalnya ditaruh di term yang lebih yang lebih lama, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Kira-kira itu hampir sama dengan kalau kita naruh duit di perbankan lah, sama kan kalau misalnya Anda naruh di giro pasti bunganya lebih rendah. Tabungan lebih tinggi sedikit dibandingkan giro, deposito lebih tinggi dibandingkan tabungan. Kira-kira begitu. Terakhir Anda melihat bagaimana dengan kondisi global ekonomi dunia yang sedang mengalami tekanan, apakah ini menjadi ya salah satu juga alternatif begitu untuk menempatkan dana falas mereka di Indonesia? Nah, saya kira ini adalah bentuk inovasinya Bank Indonesia ya. Jadi ketika mereka inovasinya adalah dalam rangka untuk memperkuat posisi devisa mereka, begitu ya. Karena BI sadar betul bahwa tidak mungkin Bank Indonesia akan hanya mengandalkan instrumen moneter berupa suku bunga, begitu ya. Tetapi mereka harus memperkuat posisi fundamentalnya dari sisi cadangan devisanya dan mau nggak mau mereka harus mengembangkan berbagai instrumen inovasi. Bagaimana caranya adalah devisa ini bisa semakin banyak, devisa hasil ekspor ini semakin banyak yang ditempatkan di sistem perbankan nasional dalam kelolaan Bank Indonesia. Karena kalau itu sudah bisa dipegang, maka itu bisa menjadi alat bagi BI untuk melakukan intervensi, sehingga bisa memperkuat posisi nilai tukar rupiah kita di tengah memang sekarang ini terjadi tekanan global, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Kira-kira begitu. Itu dia penjelasan yang luar biasa Pak Sunarsip terkait dengan term deposit falas devisa hasil ekspor. Semoga menjadi insight baru juga nih bagi pemirsa IDX Channel pada hari ini. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat.